Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Kembali kita akan masuk dalam perenungan firman Tuhan pada malam hari ini dari Matius pasal 16 ayat 5 sampai ayat ke-12 di bawah perikop tentang ragi orang Farisi dan Saduki. Mari kita bersama-sama berdoa memohon pertolongan Roh Kudus. Ya Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga, malam hari ini kembali lagi kami datang di hadapan-Mu, memohon hikmat, pengertian bagi kami untuk dapat memahami firman-Mu dan untuk dimampukan melakukannya dalam kehidupan ini. Urapi hamba-Mu sehingga apa yang disampaikan menjadi berkat bagi seluruh Bapak Ibu, saudara-saudari yang mengikuti perenungan firman Tuhan ini. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biasanya harapan seseorang ketika ia menanam sebuah pohon ataupun tanaman lain, ia akan berharap lama-kelamaan tanamannya menjadi besar, bahkan juga memberi hasil. Nah, dari firman Tuhan kita pada hari ini tentang Yesus dan para murid, di mana para murid berada dalam situasi mereka tidak dapat memahami apa yang dikatakan oleh Yesus tentang ragi orang Farisi dan Saduki. Mereka tidak mengerti apa yang disampaikan oleh Yesus tentang ragi. Yang mereka pahami itu berhubungan dengan roti, di mana Yesus pernah melakukan mujizat 2 kali berkenaan dengan pemenuhan terhadap roti yang dibutuhkan oleh para murid. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, para murid berada dalam situasi yang tidak paham atas apa yang disampaikan oleh Yesus kepada mereka. Para murid hanya mampu memahami tentang hal jasmani. Dalam hal ini, roti sebagai makanan, tidak lebih dari itu. Nah, mengingat bagaimana kebersamaan para murid dengan Yesus, ternyata dalam nas ini tidak membuat mereka memiliki pemahaman semakin hari semakin mendalam. Justru pemahaman mereka dalam nas ini dikatakan mereka tidak dapat memahami apa yang Yesus sampaikan. Menariknya adalah pemahaman para murid dalam nas ini dikarenakan pengalaman mereka dengan Yesus yang telah melakukan 2 mujizat berkaitan dengan pemenuhan roti, sehingga para murid ini tetap memiliki pemahaman fokusnya kepada hal-hal yang jasmani. Mereka tidak dapat mengerti pemahaman yang ingin disampaikan oleh Yesus tentang keselamatan selain dari pemenuhan kehidupan jasmani. Sehingga Yesus katakan, waspadalah dan berhati-hatilah terhadap ragi orang Farisi dan orang Saduki, di mana pengertiannya adalah waspadalah, hati-hatilah terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki yang berakibat pada saatnya nanti mereka tidak akan memperoleh anugerah dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pengalaman mujizat yang dialami oleh para murid dengan Tuhan Yesus, kebersamaan mereka dengan Tuhan Yesus tidak membuat mereka serta-merta memiliki pemahaman yang semakin mendalam. Layaknya harapan kita terhadap sebuah tanaman itu akan bertambah besar, bahkan ia akan menghasilkan
Nah, khususnya dalam nas kita pada malam hari ini, tidak demikian dengan para murid. Mereka masih tidak memahami apa yang disampaikan oleh Yesus selain dari hal-hal jasmani yang telah mereka alami. Nah, Bapak Ibu, jika kita perhatikan dalam nas ini, ternyata para murid ini lebih fokus pada hal-hal yang sifatnya jasmani. Hal-hal yang sifatnya jasmani itulah yang dapat menghambat kita untuk memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ketika kita hanya memperhatikan hal-hal yang dapat membuat kita merasa kenyamanan secara jasmani, itu dapat menghalangi kita untuk memahami kehendak Tuhan. Sebagaimana para murid ini, mereka hanya memahami pengalaman bersama dengan Yesus dalam hal jasmani ketika terjadi pemenuhan kebutuhan mereka dalam hal ini roti, mujizat yang dilakukan oleh Tuhan. Nah, dari perenungan inilah maka Yesus kemudian berusaha untuk mengarahkan para murid supaya mereka lebih memahami lagi tidak hanya hal-hal yang sifatnya jasmani yang telah dilakukan oleh Yesus. Mereka harus memperhatikan ajaran dalam perjalanan mereka bersama dengan Tuhan, sehingga ajaran demi ajaran tidak dapat menyesatkan mereka. Jadi Yesus mengarahkan mereka untuk melihat hal-hal yang sekiranya berdampak untuk masa depan. Bagi para murid ini, juga bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ada hal yang penting untuk diperhatikan selain pemenuhan hidup jasmani tersebut, yang tentunya mengarahkan kita kepada keselamatan secara jasmani. Ketika dia makan, pemenuhan kebutuhannya cukup, maka ia akan merasakan damai sejahtera. Tetapi ada yang juga penting yang harus diperhatikan oleh para murid, dan ini yang Yesus arahkan supaya mereka berhati-hati terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam menjalani kehidupan ini tidak jarang kita pun tidak semakin bertambah pemahaman kita tentang kehendak Tuhan. Mengapa demikian? Yang pertama adalah ada hal-hal yang sifatnya jasmani yang menjadi fokus kita dalam kehidupan ini ketika kita mengikuti Yesus. Jadi sebatas bagaimana Tuhan Yesus mampu memenuhi kebutuhan kita secara jasmani. Tetapi jauh lebih dari itu, kita begitu kadangkala sulit untuk dapat memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, kekerasan hati juga bisa menjadi penghalang bagi kita sehingga pertumbuhan iman kita, pengenalan kita terhadap Tuhan tidak semakin mendalam. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jika secara khusus melihat dari nas kita pada malam hari ini, belajar dari apa yang dialami oleh para murid ketika mereka hanya fokus kepada hal-hal jasmani, itu dapat menghalangi mereka untuk memahami kehendak Tuhan semakin mendalam. Di satu sisi juga kebebalan hati seseorang pun dapat menghambat dia untuk memiliki pengenalan semakin mendalam tentang kehendak Tuhan. Nah, melewati firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini, saya mengajak kita bersama untuk ketika kita mengikuti Tuhan dari waktu ke waktu, maka kita pun memiliki pemahaman yang semakin mendalam akan kehendak-Nya. Bagaimana caranya supaya kita semakin memiliki pengalaman, pemahaman yang mendalam dengan Tuhan? Yang pertama adalah hendaknya fokus kehidupan kita tidak hanya kepada hal-hal jasmani, yang ketika kita mengikut Tuhan, ada berbagai mujizat yang terjadi, maka kita hanya mengenal Yesus dalam sebatas mujizat tersebut. Ajaran-ajaran yang lain masih banyak yang belum kita pahami yang diajarkan oleh Tuhan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sejadi kebebalan hati seseorang dalam memahami
kehendak Tuhan itu juga menjadi penghambat. Kekerasan hati seseorang sekalipun memiliki hitungan yang lama untuk mengikut Tuhan, tetapi pengenalan yang mendalam tentang Tuhan itu bisa diperhambat ketika ada kebebalan hati atau kekerasan hati seseorang. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi, harapan kita dari firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita semakin bertumbuh dalam pengenalan yang mendalam akan kehendak Tuhan, tidak hanya sebatas hal-hal yang sifatnya jasmani. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi, mari kita bersama-sama tunduk kepala kita berdoa atas firman Tuhan yang kita renungkan. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih atas firman-Mu yang boleh kami dengar, boleh kami renungkan bersama-sama pada malam hari ini. Tuhan, kami memohon, tolonglah kami supaya dari waktu ke waktu kami semakin memiliki pengenalan, pemahaman yang mendalam akan kehendak-Mu. Kami tidak hanya terfokus kepada hal-hal jasmani yang telah dilakukan oleh Tuhan, yakni berupa mujizat-mujizat, tapi kami boleh membuka hati kami, menyediakan diri kami untuk memahami apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan ini, mengarah kepada kehidupan kekekalan dalam kerajaan-Mu yang kekal. Kami juga mohon, tolonglah kami supaya tidak mengeraskan hati, tidak memiliki kebebalan hati untuk menerima firman-Mu, sehingga tidak menjadi penghalang bagi kami untuk semakin bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan kehendak-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.